سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين على نواقض شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين. رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. ثم قال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Uzur Jumat. Ya itu kan. Uzur Jumat. Arti uzur itu adalah suatu perkara yang membuat kita ini berhalangan untuk mengerjakan sesuatu itu. Berarti ini menghalangi kita nih berjumat nih, artinya ada alasan sebenarnya uzur syar'i. Apa itu? Satu, hujan yang membasahi pakaian. Nah, ini zaman dulu itu payung belum ada. Nah, mobil kadada, payung kadada. Lalu hujan ini menjadi salah satu daripada uzur syar'i yang menyebabkan kada berjumat. Tapi di wadah kita ini mobil 5 buah misalnya, payung kau aja menukar, atau ada juga bisa payung ada anak berjumat, itu sudah kada masuk lagi uzur syar'i sini. Nah, karena ada cara supaya ini kada basahi akan bajunya. Jadi sebab kada berjumatnya itu bukan hujannya udah, tapi karena membasahi bajunya itu. Kalau hujan tapi kada basahi itu baju, kada masuk uzur. Oh bahari ya Allah sekolah tuh anu kan nih, apa namanya nih, saking rajinnya orang dulu tuh sekolah itu sampai kepala nih dipakai apa, pelestek payung kada bisi. Dulu tuh miskin, kasihan lah orang zaman dulu tuh, payungnya daun pisang. Nah ulun tetamu itu ulun malami pak SD, dari SD saking tangkalnya sekolah itu pakai daun pisang. Nah sekolah ini ada lagi kenalakan gitulah, payungnya ada, pisangnya banyak dipakoler. Nah itulah, oleh karena itulah dasar zaman ilmu dasar berkurang. Nah ahli fikihnya kada kayak bahari lagi. Nah ahli di bidang ilmunya kada sekuat orang bahari lagi. Amalan gin kada kayak orang bahari lagi. Bahari jauh orang bahari lah bagesa. Saraful Anam bah. Maulid tuh halnya Saraful Anam bahari itu sampai jam 1 jam 2 nya tutup. Di wadah kita pemolitan sampai 1 jam 2 itu bulikan orangnya pulang lagi. Amalan kada kayak bahari lagi. Sembahyang bahari kuat-kuat, langgar masjid bahari lampu kadada, masjidnya halus, langgarnya halus, diisi banyak sapnya. Ini langgarnya mewah, ya Allah nih. Masjidnya mewah, sudah berkipas angin, orangnya nang kadada. Dahulu refleks kadada, pakai lampu teplok. Setiap rumah nih lah, bahkan kada rumah tuan guru aja, rumah orang biasa asal bisa melajari ngaji, rami kan anak-anak mengaji. Setiap lalu subuhan rumah kedengaran orang mengaji. Jalannya setapak berlampu ada. Oh ini lampunya nyaman, fasilitas ada, kendaraannya ada. Nah mengaji sudah koler. Nah jadi bedanya zaman dahulu dua zaman wahid. Jadi wahid ini kayaknya uzurnya ini lain uzur lagi, sudah kebanyakannya koler. Nah yang kedua
Di antara uzur syar'i nanti ujuran anak sakit yang bersangatan dengan garing misalnya, kalau sakit kepala atau nauzubillah misalnya kecelakaan lah, betisnya kasih lahu sakit patah, lalu ngalih misalnya, nah kawan juga nah jujur aja menggaring ya, kalau bolanya kegaring-garingan jangan. Kita mitikilah di antara adalah orang-orang tuha sudah stroke nih, cuma ada anak ke masjid membawa apa, membawa bangku yang portable kan, kalau dilipat tuh nah, sembahyang duduk di atas bangku, orang stroke jadi. Pernah juga kita mitiki di rumah sakit, tangan bengkos, begitu awaknya gering, demam pulang, tuha pulang orangnya, betisnya beperban entah kenapa, cuma dalam keadaan duduk kawajinya Allahu Akbar, walaupun misalnya sebagainya dihormati waktu, kan menghormati waktu dia karena kau wudu kan hari sulit misalnya keadaannya. Kita yang sehat nih misalnya nama tahawa sekalinya nyaman mendengar, gratis nyaman bergerak, karena alahan kita ini kada kau nanggaring itu kita kaitnya kan, nanggaring ini kita apa, nanggaring hati kita, nanggaring hati kita nanggaring, lain awak kita ada hati nanggaring kolir. Nah inilah contoh-contoh uzur. Nah, kemudian sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah ini terbagi dua. Satu disunahkan berjamaah, yang kedua tidak disunahkan berjamaah. Cuma boleh berjamaah. Jadi cuma ada disunahkan. Nah, sembahyang sunnah yang disunahkan berjamaah, satu sembahyang hari raya Adha. Sembahyang hari raya ini macam biadab ini, ini disunahkan berjamaah. Ujar Buya Hamkalah mengucapkan sedikit, kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid ketika hari raya, banyak orangnya lah. Tapi ketika engkau ingin melihat orang beriman, maka lihatlah masjid ketika subuh hari. Nah, jadi pembeda orang yang sempurna imannya lawan hanya orang sekadar Islam adalah sholatnya. Padahal mau sembahyang hari raya ini sunnah, karena para ibadat sembahyang subuh nang wajib kenapa ada lagi. Tapi dulu aja gue hamkan, kalau engkau di sini ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid ketika hari raya. Kalau engkau ingin melihat orang yang sempurna di dalam beriman, lihatlah masjid ketika waktu subuh. Nah, ini sembahyang hari raya ini sunnah. Jangan sampai nang sunnah ini mengalahin nang wajib. Rajin banget sembahyang hari raya ini pendahulunya tuh, kamu takbir datang, cuma subuh kada, zuhur kada, serta cuma untung pulang gure masih mau sembahyang aja ini. Nah, dan hari raya fitrah banyaknya 2 rakaat, waktunya antara timbul matahari dan gelincir matahari. Gelincir matahari kapan? Waktu zuhur. Gelincir matahari itu turun matahari, zuhur itu tegak matahari, lipat sedikit, turun, gelincir matahari. Nah, kalau naik matahari, timbul matahari itu dari fajar, dari subuh sampai jam 12. Nah, itu ngarannya timbul matahari ngarannya. Berarti boleh lah sembahyang hari raya jam 10 lah. Boleh masih. Cuma dia kita baik bisukan kalau nak belang-elang kah, apakah apa nah. Nah, niatnya ku perbuat atau sahjaku sembahyang sunat hari raya Adha atau hari raya fitrah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunnat Aidil Adha atau usalli sunnat Aidil Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Mahalun niat, tempat niat itu adalah hati. Nah, ada kalau nanam tulisannya dalam bahasa Melayunya nih, aku berbuat atau sahjaku sembahyang hari raya, nah itu di hati atakannya, nah paham lah. Pas ketika mengangkat takbir. Nah, ada pun bacaan Arabnya ini di luar, misalnya ini,
usolli sunnatan li Idul Fitri atau sunnatan Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala Allah. Nah pas mengucap A-nya itu, nah Allah itu dalam hati sahajaku sembahyang sunnah Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat jadi makmum atau mengikut imam karena Allah Ta'ala Akbar. Paham gak? Di dalam Allahu Akbarnya itu nama anda nih niat. Nah disitu lapas niatnya ini sunnah, nah iyanya nang niatnya ini itu rukunnya. Lalu ada orang yang pian melihat kada niat model langsung dia Allahu Akbar, berarti dia kada pakai lapas, pakai langsung dalam hatinya boleh lah, boleh sah. Allah langsung di hatinya sahajaku sembahyang sunnah Idul Fitrah rakaataini 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Akbar, selesai. Nah cuman bagus itu tetap pakai bacaan supaya apa? Supaya ingat. Kita kan ingat Allah apa dia sebagai apa aja. Nah kalau ingat di kepalanya apa tadi aja sebagai apa dia aja. Nah tapi karena yang ucap lalu ada ingat. Nah jadi ucapan itu memperkuat ingatan. Nah pada rakaat pertama disunahkan bertakbir 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Nah ini kena pian tak alami jadi kena persembahyang ini memang melajari. Pada rakaat kedua 5 kali lain dari takbiratul qiyam. Nah dan disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar antara tiap-tiap takbir. Tentang takbir itu nama ucap itu. Dan yang kedua sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari, waktunya mulai permulaan gerhana sampai sempurna terang, sunnah berjamaah. Sunnah gerhana juga kita jarang banget ini terjadi. Andai kata gerhana pun jarang orang menggawi. Nah niatnya aku perbuat sembahyang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunata khusuhil qamari atau khusuhil syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, cara mengerjakan sembahyang gerhana ini ada 3. 1. Sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang sunnah zuhur. Nah, adalah sama lah di situ, beda kan? Nah, jadi kalau kita nih waktu nih mepet benar, awan kadang-kadang kalau di jamaah sembahyang nah kayak sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat zuhur, bacanya apa? Kuliah Nah, tapi niatnya itu kayak di atas usolli sunnat khusufil qamari atau khusufis syamsi. Nah, khusufis syamsi itu tuh gerhana matahari. Nah, yang kedua, sembahyang 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tiada memanjangkan qiraat. Nah, itu jadi ruku lawan i'tidalnya ini 2 kali. Tiap-tiap rakaat. Karena ketiga seperti nomor 2 juga, tapi qiraahnya dipanjangkan, inilah yang afdal. Nah ini jarang orang mengamalkan inilah, cuma pengetahuannya kita perlu ini. Nah kalau kita suatu saat kita mengamalkan hendak ya. Kalau yang ketiga sembahyang minta hujan. Nah ini sunnah juga nih berjamaah. Ini dikerjakan ketika keperluan air karena ketiadaan air atau karena air asin. Diam di pesisir misalnya para pantai daerah mana nih Takisung, Tabuniau, ya Allah, Pelehari. Saking kemaraunya banyu langsung jadi sumur itu nah. Naasanya payau atau naasanya hambar jadi masin. Lalu bingung sudah nih kekeringannya lawas lalu sembahyang ini. Nah, dan orang langsung sembahyang minta hujan ini disunnahkan bagi jamaahnya 1 pakai pakaian yang buruk. Bukan buruk tubuh ulat benejis, arti buruk tuh nang lusuh, paham lusuh lah. Jangan dia rapi-rapi, jangan rapi juga cuma aurat kada kelihatan misalnya. Pakai pakaian yang pakai di bawah sagan menurih kah, di bawah sagan buhuma kah, itu keluarkan binatang, bisi burung misalnya nang kurungan, andak di luar, andak gantung di atas pohon kah, kadinya nang di lapas kah, ada. Bisi sapi misalnya nambah kurung, andak di tanah lapang, ikat juga, artinya tuh jangan di kurungan,
Supaya apa Jar? Allah supaya maras melihat binatang-binatang ini kehausan. Nah, tak pakai pakaiannya nang buruk-buruk ya Allah, bukan nang buruk najis kada. Binatang dikeluarkan. Karena ya Nabi jakahnya jikalau bukan karena binatang, Allah pasti akan enggan menurunkan hujan. Ngali turun hujan yang ada binatang. Nah jadi maras-maras Allah do binatang inilah yang menurunkan hujan. Iya nang kodok tuh bubunya tuh korokok jan. Tuh jan berdoa minta hujan. Nah, manusia ini kebanyakan di wadah kita ini banyak culas. Jadi di antara penyebab kemarau jar panjang adalah gawian umat nang katuju maakali akan timbangan. Nah timbangan itu diakal-akali itu seolah jadinya kemarau. Lalu kenapa masih hujan? Allah maras lawan binatang. Nah niatnya nih kuper buat sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lihat ini manaknya rakaat Allahu Akbar. Lepas niatnya usalli sunatal istisqai rakaataini lillahi ta'ala. Nah karena rakaat pertama bertakbir 7 kali, lain dari takbiratul ihram. Rakaat kedua bertakbir 5 kali, lain dari takbir qiyam. Sama lawan sembahyang hari raya. Nah rakaat 4 sembahyang tarawih ini sama-sama berjamaah nih. Ini tertentu bulan Ramadan saja. Waktunya sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar. Berarti tak boleh tarawih jam 2 lah. Boleh. Sampai timbul fajar ya. Nah, jadilah ada orang yang sembahyang tarawih tapi kada sembahyang ba'diyah isya, tarawihnya sia-sia. Karena kalau kita hitung-hitung sekalinya banyak fadilah, banyak pahala orang yang sembahyang ba'diyah isya daripada sembahyang tarawih. Kenapa? Karena martabat ba'diyah isya itu adalah rawatib, sembahyang yang mengiringi akan sembahyang fardu. Sembahyang yang mengiringi akan sembahyang fardu martabatnya lebih baik, lebih tinggi ketimbang sembahyang sunnah biasa. Sembahyang tarawih itu sembahyang sunnah biasa yang dilakukan bulan Ramadan, tetapi padilahnya besar dilakukan bulan Ramadan karena mengambil padilah bulan Ramadan. Cuma apabila orang menaik sembahyang tarawih karena ba'diyah isya dihitung minyak sia-sia. Artinya apa yuk? Tak ambil pahala sedikit, ketinggalkan pahala ganal. Nah jadi pian ini nang pondokannya jangan kelakuan kayak orang biasa. Orang biasa bulik dia yang di kampung lah. Salam tuntung salam palanggar misalnya sembahyang nih. Orang ada yang tuntung salam bulik pian jangan pian pondokan. Harus bedain pada orang biasa. Orang tuntung salam bulik buka ini orang ada sekolah. Ini orang ada tahu, ini orang haul. Biar jangan sampai kayak itu. Artinya jangan sampai kelakuan kita kayak orang biasa. Biar ini orang yang sudah berilmu, orang berilmu ini dituntut untuk beramal. Boleh ke kampung misalnya, sembahyang Jumat di masjid, tuntung salam, langsung nyelunjur dua buka ke orang sekolah. Apa bedanya biar lawan orang yang ada sekolah? Nah, jadi bedakan. Ada orang yang ada sekolah misalnya hendak membanding diri, misalnya kawainya bertahan sembahyang dilanggarkah di masjidkah di Jumatkah, tutup berdoa keluar, pahamlah. Ini orang ada sekolah, seharusnya biar ada pikiran, aku orang sekolah, aku lebih dari itu. Tuntung akan. Kalau kawa sampai Allahumma sholli ala Muhammad salaman orang tua. Karena ketika kita nih menghadapi orang awam ini kadang kau mentikasi akan ilmu seseorang, tapi yang ingin lihat dari seseorang adalah akhlak. Pian dia misalnya ada orang urusan hadiran mau, nah pian kada kenal itu siapa, ke kampung pian datang, dia tahu kan ada urusan hadiran mau, dia tahu kada pian bahwanya orang alim, tahu, palingnya mengunjung dia ke sana. Tahu ada tahu. Tapi ketika ini datang membawakan akhlak, membawakan keramah tamahannya, membawakan cara bersosial, cara berpandangannya yang bagus, beradab, hanya dia tahu ini orang biasa, paham lah?
Ketika kita menghadapi orang awam, bawakan akhlak. Nah, oleh karena itu pesan saya pian nang bulik, ulun dahulu datang nih. Wadah guru hendak di kampung, diizin guru, ulun hendak bulik guru ay. Nah, jadi guru pesan lah, bilanya bulik kampung, satu, jesikin alamat pondokan tuh jangan ditinggal. Artinya di kampung tuh begamis kah, betapih kah, biar baju kaos hak. Mon kada juga jesikin misalnya nih betapih bebaju, nih baju kiaman kini, bakupiah barang jangan dilepas. Peguruan di mata kurata. Artinya alamat pondokan itu jangan diting. Karena mau dilepas karena bahasa lawar, baju kaos, alamat pondok kadada menjablay. Nah, jangan dilepas. Artinya kita ketika di kampung dahulukan akhlak. Khususnya lawan kuitan kita. Misalnya dia beli ke kampung nih. Salaman macam dua guru kayak apa? Dua kuitan pian harusnya lebih dari itu. Tunjukkan akhlak pian bahwa pian ini sekolah, guru-guru pian berhasil mendidik pian di sekolahan, bulik pian beda dari pian sebelumnya. Pian dulu di rumah wani, dua kuitan Yahudi, lalu kuitan kada Asia, udah di rumah pian harus masih dua kuitan. Nah, tunjukkan bahwa akhlak pian berubah ketika sekolah. Oh, justru nauzubillah min zalik, pian misalnya di waktu dulu kada bisa apa-apa, pas sudah sekolah rusak bulik ke rumah melawan dua kuitan. Nah, gara-gara melawan kuitan tadi apa jadi kuitan? Sakit hati kuitan. Mencoba menyekolahkan rasa kada kepala, nyarikan duit rasa sia-sia. Nah, jadi tiga kuitan. Nah, apakah lagi akhlak kepada guru-guru pian? Nah, jadi yang mendatangkan akan berkah adalah akhlak. Banyak yang alim-alim ini banyak. Sekolah datang mendapat ilmu bulik, sekolah datang dapat ilmu bulik, tapi ilmunya kada berkah. Apa sebab? Meninggalkan hikmah, meninggalkan akhlak. Sampai gurunya kata hurwinya, guru jauh guru alumni pian bahari siapa ikam di sini. Karena banyak bulik, banyak datang bulik, berhikmah kada suah, patuh dua guru kada suah, nah guru kada suah, membantu kada suah. Nah, akhirnya guru pun kada tahu juga dulunya. Nah, itu jadi hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan belajar, mengulang-ulang pelajaran, muzakarah. Bulik dua kawanan, barangnya apakah dua kawanan dibahas? Nah, sama-sama kah? Misalnya dilanggar di masjid, kawan azan seorang jadi imamnya. Jangan sama-sama digardu gedung. Sama-sama, nah itu nah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidup ilmu itu karena muzakarah. Mengulang-ulang ilmu, membaca-baca akan pelajaran. Nah, mengasah-asah pikiran lawan ilmu yang kita dapat. Nah, tetap. Manfaatul ilmi, manfaatnya ilmu itu didapat dengan apa? Manfaat ilmu didapat itu bil khidmah. Dengan berkhidmah. Jadi pian ada orang berilmu nih, kada berkhidmah, boleh ke kampung kada pakai orang. Apa sebab? Ilmunya kada untuk diri aja bermanfaat, untuk orang kada kawa. Apa sebab? Meninggalkan khidmah lawan perguruannya. Jadi pian dua perguruan, jangan ketika disuruh guru itu merasa akan dibebani kada. Kami nah, waktu mondok lah kami dulu, ulun nih nah, dua guru pimpinan. Sampai ku ucap guru pian mengkuyuhan guru kiau ulun siap murutakan pian tiap malam Rabu jadwal sidin ulun murutakan seminggu sekali. Pian beberapa guru kandaran pian rigat kita basukan antar guru kena ulun datang kena pada pian ulun basukan. Itu kami dulu guru, sehingga pian ulun merasakan ini nah saat ini nah ulun dipakai orang sebab apa? Sebab hikmah ilmu ulun jadi bermanfaat. Sampai waktu ulun muruti perguruan Sidin Bujak firman di situ. Kaina aja Sidin nah, ikam ini nah muruti aku nah. Kayaknya ikam kena suatu saat diurutakan orang juga. Hari ini nah ikam nah memalingkan sandal aku nih. Suatu saat kena orang memalingkan sandal ikam. Ulun alami sudah. Saat ini nah ikam mendengari penderanku masih dua aku. Suatu hari kena penderan ikam diasi orang. Wih ulun berceramah.
Jadi apapun yang pernah pian kerja, pian biasakan kepada guru pian, hikmah apa bukan biasa, hikmah guru pian. Saya itu pula kena berkah nang pian dapat ketika pian selesai mengaji akan ilmu. Kalau pian kada jadi guru, ilmu pian bermanfaat untuk keluarga pian. Bisa jadi Allah Ta'ala sukihkan pian karena berkah daripada hikmah tersebut. Jadi jangan wani lawan kuitan lawan guru. So paling kada hikmah lawan guru adalah mendoakan perguruan itu paling kurang. Apakah lagi guru menyuruh ikam inilah, jangan sampai laksanakan karena berdasarkan karena hikmah saja. Nah, jadi ulun dua perguruan gitu. Kemana-mana kitab sidin ulun bawakan. Sidin kemana ulun lihat handal sidin dipalingkan. Sidin kuyuhan diperhatiakan. Aduh, mobil sidin berencana dua kawanan dibasuhiakan. Bayangkan kami di luar dari sekolah itu gawian. Berhikmah perguruan. Kami melihat nang kada berhikmah. Banyak datang beli kan di bapak-bapak. Sekalipun alim pada kita jauh kalimatnya kepintarannya, tapi ilmunya kada bermanfaat karena kada hikmah. Nah, kada hikmah. Kami merasa kami ini nanti dipakai orang, ilmu bermanfaat, bukan kami alim, bukan kami pintar, tapi sebab berkah daripada hikmah. Sepaling sedikit hikmah mendoakan perguruan dan jangan melawan, itu paling sedikit hikmah. Jadi pesan pian hendak ilmu bermanfaat, jangan wani lawan guru, jangan wani lawan kuitan, dan justru jadikanlah diri pian ini contoh bagi orang lain. Orang kada tahu pian alimnya inggan mana, bacaan pian hafal apa, pian di sini andai kata pun hafal Quran 30 juz, beli ke kampung siapa nak tahu pian hafal 30 juz. Tapi ketika pian kada ada ilmu, akhlak nang pian bawa timbul ilmu, anak siapa itu yang bagus benar. Sekolah di mana aja, padahal kan sekolah cuma tapi dia sekolah tingginya luar biasa, hafal ilmu banyak, muzakarah habis berbagai macam kitab. Ketika pian pulang ke kampung, nang pian bawa kesombongan, nang pian bawa kewanian. Nah, apa jadi orang nah? Anak siapa itu dia dari supan dia, timbul kuitan supan. Ada sekolah sekojar, timbul hilang sekolahan hilang, kuitan memberi supan. Tapi ketika pian membawa akhlak, kuitan pian terangkat derajatnya. Anak siapa itu dia? Anak si Anu dia, upahnya kada nyangka aja kayak itu bagusnya aja. Timbul sekolah, ada sekolah di mana aja? Di Minhajus Salam aja, banyak orang sekolah kemarin. Apa sebab? Melihat akhlak. Nah, coba pian kada bawa akhlak. Akhirnya orang sekolah di mana aja? Minhajus Salam. Aja sekolah anak-anaknya kita berada atau di sana aja. Nah jadi jajan guru ulun ya begitu Darussalam, jangan jauh-jauh Darussalam. Yang lulusan Ponpes Darussalam dihimbau jangan memberi supat sekolahan. Nah, tadinya akhlak dijaga, jangan sampai gara-gara kita kelakuan kita sekolahan kita jadi buruk. Nah, betul lagi. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Ilmu itu hidup. Ilmu itu mudah diingat. Ada mati hati kita karena hidup ilmunya. Nah, manfaatul ilmi bil khidmah. Yang mengolah ilmu itu bermanfaat adalah khidmah. Berapa banyak dulu nang alim-alim di sekolahan guri kada dipakai orang. Apa sebab? Kurang hikmah di guruan. Wa barakatul ilmi. Dan berkah ilmu itu didapat biridha syaikhi, dengan keridhaan seorang gurunya. Jadi jangan harap ilmu pian berkah kalau perguruan kadari rida sekolah pian melawan dua perguruan. Padahal perguruan ini menyuruh dan menaguh itu mesti ada alasan. Imbahnya kita kada mau ditagur, hilang keberkahan ilmu yang ada di diri kita. Iya, nah akhirnya jadi membungul, pendapatan kada lagi, bila hafal ngalih. Apa sebab? Karena kada dapat ridho daripada guru. Nah, jadi penting pada keridhaan itu penting. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang kada diridho oleh guru kita. Pian hafal misalnya ini itu, pintar di sekolahan, ridho guru kada ada.
Boleh ke kampung ilmunya kada jadi apa-apa, bahkan ilmunya ibaratkan bangkai. Nah, karena bangkai itu apa adanya kada lagi tersisa. Nah, jadilah pesan ulun bulik jaga akhlak, jaga nama sekolah, sekolahan beradab kepada kedua orang tua. Apa sebab? Karena ketika kita berada di luar, orang tidak tahu seberapa dalam ilmu kita. Yang orang lihat adalah akhlak kita, apakah lagi kepada guru kita. Nah, jadi supaya dapat ridho perguruan tadi kita bagus-bagus akhlak. Nah, sampai kisah tarawih harus itu. Jadi tarawih tadi apa aja? Jangan meninggalkan ba'di. Tahu deh, banyak ada kira-kira meninggalkan ba'diyah, banyak ada. Beranayan waktu nomor bisa tuh imamnya maka bawa dia, makmumnya beranayan, mbahnya orang asolatu jamiah ya berdirian. Nah, julang itu tadi tinggalkan pahala nanggana. Padahal pahala nanggana ini bak dia. Apalagi nah banyaknya 20 rakaat, 10 kali salam plus witir 3 rakaat berarti 23. Nah, tiap-tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam. Jika sembahyang tarawih ini dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, bagi yang mengaji lagi tahu, nah pahamlah. Jadi ada orang lah yang sembahyang tarawih 4 rakaat sekali salam. Uji musannif di kitab ini kada salah. Tapi ada misalnya pian mitihi imam nang lain, misalnya ada 4 rakaat sekali salam, jangan mengitirat kalau umpat Ahmad bin Hanbal, kita Syafi'i. Nah, niat tarawih kok berbuat sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Taala. Apabila mananya tadi pas takbir mengucapnya di dalam hati. Nah, lapas niat ini dimuntung musalli sunat tarawih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Nah, sembahyang sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah maka ini aja semuanya wallahu a'lam bishawab. Ingatilah artinya pesan ulun satu dulu, bilanya buli kampung bilanya buli kampung jangan meninggalkan alamat bahwa kita ini anak santri. Kalaupun pian kada tetapi misalnya berselawar berbaju juga pakai kupiah. Apa sebab? Karena kupiah ini min alamat santri, termasuk alamat santri. Dan nomor 2, jangan kelakuan kita kayak kelakuan orang biasa. Orang tuntung salam buli kita jangan. Tuntung akan sembahyang itu kalau perlu salaman orang tua, cium tangannya, melihat orang tua pun nang tua pada kita walaupun orang tua benar cium tangannya. Ya. Nah, tunjukkan akhlak. Nah, ketiga, seseorang kadang kala melihat akan ilmu kita, maka ketika kita berhadapan dengan orang yang kadang kenal dengan kita, maka bawakan akhlak kita. Nah, keempat, jaga lisan kita, perilaku kita terhadap orang tua dan guru-guru kita. Apa sebab? Supaya jangan hilang akan berkah ilmu. Nah, jangan hilang berkah ilmu. Jadi itu dijagai karena di rumah. Jangan sampai memberi supan sekolahan. Maka dia tidak pian dipuji orang mah himongnya. Piannya himong, kuitan himong. Belum banyak minta ampun, minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Adalah ini apa ini tersalih bila teratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya jami'an nas la raiba fihi innaka la tukhribul mi'ati bima bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqazata wa manama fid dunya wal ukhra
اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم